Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prita Nurifda dengan NIM 05313234. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 mata kuliah basis data mengenai praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Langsung saja kita masuk ke dalam praktikum yang pertama, yaitu praktikum transaksi. Kita share screen terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini diminta pertama melakukan praktikum transaksi. Langkahnya yaitu jangan lupa pertama-tama menyalakan SAMPP, itu bagian Apache dan MySQL di start. Jika sudah di start, maka kita bisa mengunjungi PHP-MyAdmin-nya. Di sini kita langsung aja ke database yang telah kita kerjakan pada tugas 2 sebelumnya. Terdapat 6 tabel yang telah kita buat. Langsung aja kita masuk ke proses transaksi atau proses praktikum transaksi, mulai dari demo proses commit. Pertama klik routines, lalu klik new routines, lalu routine name-nya diberi nama transaksi 1, parameternya kita drop saja. Kita mulai saja, kita add parameternya. Biar cepat, saya sudah copy sebelumnya. Nah, di sini kurang. Jangan lupa di select bintang from pasien. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa go. Nah, setelah udah ada routinesnya, kita bisa execute. Nah, di sini tadi data yang kita input menggunakan commit sudah tampil. Tadi karena kita ID-nya itu masukin 4, jadi dia masuknya teratas. Selanjutnya kita coba demo proses transaksi yang berikutnya, itu adalah rollback. Commit sudah berhasil, kita add transaksi lagi, add new routine lagi. Diberi nama transaksi 2. Lalu kita tambahkan parameternya. Kita percepat saja pakai kode sebelumnya, kita update ya. Update pasien. Set nama pasien sama dengan, ini gue pakai petik, Tito, where ID pasien sama dengan 4. Rollback, commit, commit, diselect lagi bintang from pasien N. Kita coba execute. Di sini berhasil. Di sini tidak ada perubahan data karena tadi ada perintah rollback, maka perubahan data berbagi lagi. Jadi ada perintah rollback sebelum commit itu, maka data tidak akan berubah.
Selanjutnya kita masuk ke proses berikutnya. Kita nyurutin lagi, create nyurutin, transaksi 3. Transaksi 3 membuat checkpoint. Kita copy saja biar cepat. Jadi di sini tujuannya mengembalikan perintah yang rollback, di mana nanti saya hanya menampilkan data Dina dan juga data yang ditampilkan hanya Cika dan Ica. Kenapa Dina nggak tampil? Itu karena ada perintah rollback. Kita coba execute transaksi 3-nya. Nah, data yang tampil sesuai dengan tadi yang saya ucapkan, data yang tampil hanya data Cika dan data Ica, karena di data Dina tadi ada rollback yang membuat data tidak masuk ke tabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses berikut. Proses praktikum berikutnya yaitu kita membuat tabel lagi, yaitu tabel obat. Tabel obat. ID obat, kode obat, nama obat, harga. Yang kepencet. Kita add lagi yang kita benerin dulu. Karena tadi kepencet enter, jadi dia langsung ke bentuk tabelnya. Kita perbaiki, texture, harga, lalu kita tambahin lagi. Table obat, ya, stok, ingredient 5. Oke, kita lihat struktur dari obat, sudah sesuai panduan praktikum. Iya, sudah. Ini nggak usah dinulin, biar sama. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita berikan indeks terlebih dahulu. Kita berikan relasi pada tabel-tabelnya dengan memberikan indeks. Nah, kita buat lagi terlebih dahulu tabel transaksi obat. Karena di sini belum ada tabel transaksi obat. Transaksi obat itu sudah kebentuk. Tabel barunya yaitu obat dan transaksi obat. Selanjutnya kita berikan relasi dengan memberikan indeks. Oke, kita bisa lihat di sini apakah ada tandanya. Oke,
Nah, semua kita atur relasi indeksnya, kita bisa atur relasinya. Lalu kita atur relasinya sesuai dengan panduan. Jadi kita hubungkan ID obat pada tabel obat dan ID obat pada tabel transaksi obat. Oke, sudah terrelasi, sudah selesai hubungan relasi. Selanjutnya kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukin data dari ke tabel obat. Oke, sudah sesuai panduan. Selanjutnya, selanjutnya kita coba buat trigger. Dengan klik menu trigger, create new trigger. Kita kasih nama penjualan, tabelnya transaksi obat. Kita udah isi perintah definisi yang sesuai dengan panduan, lalu kita klik go. Kita lihat hasilnya, kita lihat dulu obatnya.
Sekarang kita coba lakukan pembelian amoxicillin dengan harga 15.000. Saya akan coba beli 5. Insert. Insert. Satu. Di pasiennya, kita lihat dulu deh. Di sini ya. Di pasiennya 4. Ya, 4 ID obatnya. Amoxicillin ya, yang kedua. Jumlah 15.000. Sekarang kita go. Kita transaksinya. Kita lihat tabel obatnya. Nah, sudah berkurang stoknya menjadi 15. Berarti proses trigger yang telah kita buat itu sudah berhasil karena sudah terkoneksi antara transaksi obat dan ketersediaan obat yang ada pada tabel obat. Sebelumnya saya mohon maaf untuk soal dari uh, praktikum yang kedua, yaitu melakukan praktikum basis data-data terdistribusi. Itu belum dapat saya lakukan kembali karena tidak cukup, waktunya sudah lebih dari 10 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya juga sudah coba sebelumnya untuk nomor 2, namun tetap terkendala dari proses virtual box-nya. Dari Linux dalam virtual box-nya masih mengalami kendala. Jadi saya belum bisa melanjutkan ke proses praktikum basis data terdistribusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.